Permohonan perpanjangan surat izin mengemudi di areal Pasar Segar Depok, Jawa Barat membludak. Bahkan warga harus antri sejak pagi hari karena perpanjangan SIM dibatasi hanya untuk 300 pemohon saja. Warga mengantri untuk permohonan perpanjangan surat izin mengemudi di Pasar Segar Jalan Lote Iskandar, Depok, Jawa Barat. Karena hanya dibatasi 300 pemohon per hari, warga harus mengantri sejak dini hari untuk mendapatkan nomor. Salah satunya Saiful Hamzah. Meski sudah datang sejak pukul 4:30 pagi, ia telah mendapatkan antrian nomor 185. Kemarin tanggal 8 Mei. Oh, tapi masih bisa perpanjang katanya? Masih bisa perpanjang sampai bulan Juni. Terus nunggu dari subuh gimana Bang? Capek ya Bang? Ya, capek berdirinya, nunggu antrian nomornya tadi. Gitu. Terus nggak apa-apa nih nunggu lama gini? Ya nggak apa-apa Pak. Terus harus libur kerja atau gimana? Sekarang ini izin nggak masuk kerja. Izin nggak masuk ya? Untuk perpanjang SIM? Iya. Sejak dibuka kembali, antrean permohonan SIM membludak. Banyak warga yang memperpanjang SIM karena sudah mati sejak April dan Mei. Mereka tidak bisa memperpanjang saat itu karena masuk dalam masa PSBB. Petugas pun menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak fisik dan wajib memakai masker dalam proses perpanjangan SIM ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hal yang sama juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat saat masyarakat pemohon surat keterangan catatan kepolisian di Polres Cirebon, Jawa Barat membludak. Pemohon SKCK bahkan mengabaikan protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Pemohon surat keterangan catatan kepolisian di Polres Cirebon Kota, Jawa Barat membludak hingga mengabaikan protokol jaga jarak. Petugas kepolisian pun akhirnya mengatur jarak antar pemohon saat mengantri. Masyarakat membuat SKCK untuk melamar pekerjaan dan syarat masuk perguruan tinggi. Ya ada peningkatan, ya rata-rata sekitar peningkatan 30%. Dari awalnya kan rata-rata sehari itu 100, sekarang ya sudah sekitar 130, 135, sekitar segituan. Itu kelonjakan karena apa nih? Ya karena sekarang udah anak sekolah rencana mau pada nerusin kuliah gitu. Karena pemohon yang membludak, petugas akhirnya membatasi pemohon yang masuk ke ruangan administrasi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Setelah lebih dari 2 bulan ditutup akibat pemberlakuan PSBB, kawasan wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat siap dibuka secara terbatas. Salah satunya wisata Taman Safari Indonesia. Penerapan PSBB secara parsial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak siap dibuka. Salah satunya Taman Safari Indonesia. Meski dibuka secara terbatas, tempat wisata edukasi ini akan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Kami sudah menerapkan daripada protokol dari kesehatan maupun pencegahan yang ketat sekali. Yaitu sejak dari pintu masuk kita lihatkan mobil itu harus sudah disemprot. Dan kedua juga harus sudah pakai masker dan terutama di temperaturnya ditem semuanya. Sehingga itu yang kita utamakan dulu. Dan di tempat-tempat antriannya kita juga sudah membuat tanda-tanda garis-garis semuanya. Sementara itu lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Ciawi Bogor terpantau ramai lancar. Meski mulai longgar, namun arus lalu lintas terpantau normal. Petugas tetap memeriksa kelengkapan kendaraan dan protokol kesehatan para pengemudi. Hotel dan restoran di kawasan ini juga sudah mulai beroperasi sejak 5 Juni lalu. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta akan membuka kegiatan usaha di pasar mulai 15 Juni mendatang dengan sistem ganjil genap. Nantinya sistem ganjil genap juga akan kembali diberlakukan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka kegiatan usaha di pasar mulai 15 Juni 2020. Mulai 15 Juni mendatang, pasar-pasar non-pangan boleh kembali beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat dibuka nanti, kapasitas pasar dan pusat belanja hanya boleh 50% dengan skema ganjil genap. Operasionalnya pun akan diatur mulai jam 6 pagi hingga jam 2 siang, dengan pintu masuk dan keluar yang berbeda. Skema ini untuk mencegah penularan COVID-19 di tempat-tempat umum di tengah masa PSBB transisi. Sebagai contoh misalnya, pasar dibuka dengan kapasitas 50%. Artinya apa 50% kalau pasar itu? Artinya kios-kios, toko-toko di dalamnya dibuka berdasarkan harinya. Toko dengan nomor ganjil buka di tanggal ganjil, toko dengan nomor genap dibuka di tanggal genap. Selain pengaturan ganjil genap di pasar, aturan ganjil genap kendaraan bermotor baik roda 2 dan 4 pun akan berlaku selama masa transisi. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB dalam masa transisi, pada pasal 18 kendaraan roda 2 dan 4 bernomor ganjil hanya bisa melintas di tanggal ganjil, begitu juga sebaliknya. Pengaturan ganjil genap ini telah berlaku sejak 5 Juni kemarin, namun akan dievaluasi dalam setiap pelaksanaannya agar bisa dipastikan apakah berpengaruh atau tidak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo angkat bicara terkait masa transisi PSBB DKI Jakarta yang baru saja dimulai. Menurutnya masa transisi harus diikuti kedisiplinan secara kolektif agar angka penularan tidak kembali melonjak. Dan berikut dialog Doni Monardo dengan rekan kami Aprilia Putri. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Aprilia Putri. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang bersama Ketua Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 yang sekaligus Kepala BNPB Bapak Doni Monardo. Pak, kita langsung saja berbicara mengenai bagaimana masa transisi ini, satu tahap lebih maju yang sudah diberlakukan di beberapa wilayah begitu ya Pak ya. Bagaimana Anda mengamati ini? Mbak April, Indonesia sangat luas. Tiap-tiap daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki variasi ancaman COVID yang juga sangat berbeda. Nah, selama 2 bulan lebih, kami telah memetakan ada daerah yang sama sekali tidak tersentuh oleh COVID-19. Ada daerah yang memiliki risiko ancaman yang sangat tinggi. Ada yang sedang dan juga ada yang rendah. Jadi proses transisi ini baru dilakukan di Jakarta. Artinya pemerintah DKI dalam posisi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, menuju kepada kehidupan new normal, atau mungkin kalau boleh saya menggunakan istilah bahasa Indonesianya, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Ya. Nah, Jakarta tentu tidak sama dengan daerah lainnya. Nah, khusus Jakarta, sebelum Lebaran, kita lihat adanya penurunan yang cukup bagus. Ya, setelah Lebaran masih bisa dijaga, tetapi apakah masih bisa dipertahankan untuk lebih lanjut lagi? Nah, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Inilah pentingnya kesadaran kolektif. Tidak bisa hanya disiplin individu, tetapi juga sangat dibutuhkan kesadaran kolektif. Kemudian juga bagaimana semua masyarakat di Jakarta harus memahami bahwa ancaman COVID ini belum akan berakhir. Ya, di banyak negara kasusnya juga belum selesai. Nah, di Indonesia walaupun pemerintah DKI telah membuat aturan kebijakan tentang transisi PSBB menuju kepada adaptasi kehidupan baru, bukan berarti ancamannya berakhir. Jadi justru dibutuhkan suatu ketaatan, dibutuhkan kepatuhan, dibutuhkan lebih tinggi lagi semangat dan kesadarannya untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, disinilah pentingnya kita harus menjaga kesabaran, ya, sabar dan sabar. Jadi kalau tidak perlu sekali keluar rumah, jangan keluar rumah. Ya, kalau kita tidak perlu menghadiri suatu acara, lebih baik tetap di rumah. Karena kalau kita di rumah, kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kita juga bisa melindungi lingkungan sekitarnya.
Pemirsa, ratusan warga Dusun Gadung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menyambut kepulangan kepala dusun yang sembuh dari virus corona. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, puluhan pasien sembuh mendonorkan plasma darahnya. Kepala Dusun Gadung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang sembuh dari virus corona pulang ke rumah diiringi ratusan warga. Sumaryono merupakan kepala Dusun Gadung Sari yang dinyatakan sembuh usai dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Sumaryono memiliki nazar atau janji jika sembuh dari corona pulang jalan kaki sejauh 2 km dari rumahnya di Dusun Gadung Sari. Pria berusia 46 tahun ini dinyatakan positif corona pada 7 Mei 2020 dan dirawat 9 hari di rumah sakit. Sumaryono diduga terpapar corona saat membantu sosialisasi program penanganan corona kepada warga yang diketahui kemudian hari positif corona. RSUD Dr. Sutomo telah menerima 20 donor darah yang memenuhi standar donor plasma darah. 20 orang ini telah dinyatakan memiliki antibodi yang baik. Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Joni Wahyuhadi mengungkapkan, metode penyembuhan terapi plasma konvalesen memang masih dalam tahap clinical trial, namun telah terbukti mujarab untuk menyembuhkan pasien positif COVID-19 di Wuhan, China, Italia, dan Amerika Serikat. Pasien yang sudah pernah terinfeksi oleh coronavirus, kemudian sembuh, kemudian kita cek dia masih punya antibodi untuk virus corona. Nah, antibodi itu ada di dalam plasmanya dia. Nah, plasmanya kita ambil, nantinya kita berikan pada pasien yang golongan darahnya sama dengan beliau. Plasma ini akan menjadi terapi tentu bagi mereka, kata Pak Menkes, yang kategori berat dan sangat berat. Jadi insya Allah akan sangat bermanfaat dan memberikan harapan kesembuhan bagi pasien-pasien yang lain. Hingga Sabtu ini, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Jawa Timur sebanyak 1.361 orang. Jumlah kasus positif mencapai 5.835 dan meninggal dunia sebanyak 463 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dalam waktu 6 hari, 1 keluarga PDP COVID-19 meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur. Dari 4 orang tersebut, 1 dinyatakan positif COVID-19. 4 orang dalam 1 keluarga warga Gubeng Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia dalam kurun waktu 6 hari. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, warga meninggal terdiri dari 3 orang dewasa dan 1 janin berusia 8 bulan dalam kandungan. Dari pemeriksaan swab, 1 orang dinyatakan positif corona. Sementara 2 orang lainnya masih menunggu hasil swab. Namun berdasarkan pemeriksaan cepat, hasilnya reaktif. Jadi memang ini masih sedang diinvestigasi ini penyebab utamanya. Nah, seperti itu. Jadi apakah memang karena komorbid atau karena positif? Karena kan swabnya kan belum keluar memang gitu. Cuman memang rapid testnya positif. Saat ini, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur dan Surabaya telah melakukan pemetaan dan mengkarantina 5 orang keluarga yang kontak erat dengan pasien PDP meninggal dunia. Selain itu, 69 warga di 1 kampung domisili pasien PDP mendapatkan rapid test. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Hampir seluruh sekolah menengah pertama di Indonesia menggelar kelulusan siswa secara serentak. Tetapi pelepasan siswa kali ini tidak seperti biasanya karena dilakukan secara online untuk mencegah penyebaran virus corona. Untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan kita ini. Prosesi pelepasan atau kelulusan 324 siswa SMPN 216 Jakarta dilakukan secara terpisah. Para guru dan staf berada di gedung sekolah, sementara para siswa di rumah masing-masing dengan didampingi orang tuanya. Pelepasan secara online atau daring ini dilakukan sejalan dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19.
Pihak sekolah satu persatu menyebutkan nama siswa yang lulus dengan perolehan nilai mereka. Meski mengaku senang karena sudah lulus, siswa merasa sedih karena tidak bisa bertemu langsung dengan guru dan teman-temannya untuk merayakan kelulusan. Ya sedih nggak ketemu teman gitu. Terus ya nggak bisa gimana ya? Ya pokoknya nggak ketemu teman lah, kayak biasanya gitu perpisahannya. Di Salatiga, Jawa Tengah, pengumuman kelulusan 222 siswa SMPN 2 juga dilakukan secara virtual. Para siswa dan orang tuanya memantau pengumuman secara virtual, tetapi 2 siswa dihadirkan di sekolah sebagai perwakilan. Selain mengumumkan kelulusan seluruh siswanya, pihak sekolah juga menyampaikan para siswa dengan peringkat nilai tertinggi. Prinsip yang harus diselenggarakan adalah proses kelulusannya, proses pengumumannya, dan proses melepas siswa kita serahkan kepada orang tua, di mana kita sudah tanggung jawab kami secara formal di sekolah ini sudah selesai, dan tadi secara formal sudah kita serahkan kepada orang tua melalui pengurus komite. Belajar di rumah ternyata tidak menghalangi para siswa untuk tetap berprestasi, karena perolehan nilai dan peringkat para siswa tetaplah tinggi, meski harus belajar secara mandiri. Dari Jakarta dan Salatiga, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Demonstrasi memprotes tindakan rasisme berujung ricuh di kota New Mexico. Sesaat lagi, usai jeda di iNews Pagi.